Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya. Hari ini hari apa nih? Hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025. Nah, kemarin hari Kamis IHSG ditutup dengan kenaikan sebesar 0,96%. Ya, lumayan lah ya. Ada kenaikan sedikit. Nah, oke. Kali ini gue pengen ngobrol santai aja ya. Kali ini gua pengen bahas bisa nggak kita dapat passive income dari si saham ini gitu. Nah, gue khususkan ini buat pemula gitu ya. Terus dikhususkan juga buat kita yang punya gaji kalau bisa dibilang setara UMR lah gitu ya, gaji 5 juta sebulan. Nah, bisa nggak kita dapat passive income gitu kan? Soalnya kan rata-rata kalau gaji segini buat biaya sehari-hari aja kan ibaratnya udah mepet banget tuh, apalagi buat nabung sama investasi kan udah emang bawaannya susah aja gitu. Tapi pernah nggak lu ngebayangin atau bermimpi gitu, harusnya bisa nggak sih gue gitu bisa dapat passive income sebulan itu setara dengan apa yang gue dapetin dalam gaji gue gitu. Misal gaji lu 5 juta, nah bisa nggak gue bisa dapet passive income sebesar 5 juta gitu. Nah, jawabannya adalah bisa tentunya ya. Nah, kita akan manfaatin si saham ini tentunya. Nah, kita akan memanfaatkan return dari dividen dari saham ya. Nah, oke. Kita akan contohkan dalam saham BBRI gitu. Intinya lu bisa dapat passive income sebesar yang lu mau gitu, dengan catatan lu harus rajin menabung dan beli saham gitu. Nah, gue contohin di saham BBRI ya, yang gampang aja. Ini saham sejuta umat yang sekarang harganya lagi bagus kalau menurut gue. Kalau lebih turun lagi ya lebih bagus lagi gitu. Gue udah rekap tadi data yang diperlukan untuk dalam pembahasan ini. Nah, untuk harga sekarang kan si BBRI itu di harga 3.830. Anggaplah ini harga di awal tahun 2025 dan anggaplah lu belum punya saham sama sekali dan lu berniat pengen nabung saham agar lu punya passive income gitu kan. Nah, ini bisa lu terapin dan lu bisa jalanin, tapi ingat harus konsisten ya. Dan disclaimer ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ini cuma berbagi sharing cerita aja gitu kan. Siapa tahu ini masuk di logika lu dan lu tertarik untuk melakukan hal ini, ya silahkan, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Untung dan rugi dalam berinvestasi ada di tangan kalian sendiri, oke? Nah, dalam tahun 2024 kemarin si BBRI ini bagiin dividen payout ratio sebesar 86% dari EPS yang dia punya ya kan. Nah, pokoknya 86% ya tahun kemarin yang di 2024. Anggap aja tahun depan dia bagi DPR-nya sama 86% juga. Nah, proyeksi IPS di tahun 2025 dia poolnya kurang lebih dia akan dapat di 360. Kalau turun ya semoga aja nggak turun, atau turun dikit nggak apa-apa lah. Kita doakan aja semoga IPS-nya makin naik tuh, BBRI makin rame usahanya gitu. Nah, berarti dividen yang bakal lu dapetin sebesar 360, dia kan bagi 80%, sebesar berarti 309 dividennya. Nah,
Berarti yield yang lu dapatkan jika lu beli di harga 3.830 sebesar 8,08% setahun gitu. Nah, anggaplah gaji UMR kalian 5 juta. Oke, 5 juta. Investasi rutin atau nabung rutin sahamnya gua asumsikan, misal lu masih single, taruhlah 50%, bisa lah 50%-nya lu pakai buat kebutuhan sehari-hari gitu dan kebutuhan lain. Dan semoga kalau bisa sih lu tambahin dari income yang lain, lu rutinin aja nabung di saham gitu kan. Kalau bisa lebih besar nabungnya itu lebih baik gitu. Anggaplah 50% ya, dari 5 juta berarti 2.500.000. Sebenarnya ini sih cukup gede ya untuk ditabung gitu. Dan ini cukup sulit juga kalau di realita kehidupan lu gaji 5 juta dan lu sisihin 2,5 juta buat ditabung. Kebanyakan orang itu merupakan hal yang sulit ya. Lu coba jalanin aja dulu, cobain. Nah, berarti dalam setahun lu bisa ngumpulin dana sebesar 30 juta. Nah, anggaplah dari awal tahun 2025 lu beliin saham dan anggap sahamnya nggak kemana-mana di 3830 ya. Ini dalam anggapan 3830 dalam teori sekarang. Karena dalam kenyataannya kan harga saham itu pasti fluktuatif, naik turun gitu. Kita anggap stagnan aja di sini. Berarti kan 30 juta. Nah, return di tahun depan atau yang kita dapetinnya tahun depan ya. Berarti kan 8% dari 30 juta sebanyak 2.400.000. Nah, kalau dibagi per 12 bulan, lu per bulannya udah kebagian 200.000. Gila ya, belum apa-apa 200.000 udah di tangan nih. Ini modal 30 juta loh. Nah, terus lu gulung lagi dividennya, lu beliin saham, dan ini tabungan ini tetap ya. Ini mah otomatis harus tiap bulan lu nabung segini, 30 juta. Nah, berarti di tahun kedua atau di tahun 2026 akhir nanti tabungan lu udah 60 atau aset saham lu udah 62.400.000 ya. Nah, maka pas bagi dividen lu akan mendapatkan 4.992.000 dalam setahun, atau dalam sebulan sebanyak 416.000. Gila, udah naik 2 kali lipat ya. Awalnya kan cuma 200, tahun kedua udah 400. Nah, terus ya, ilmu gulung ini harus lu terapin. Pokoknya lu harus sabar intinya. Jangan terlalu bernafsu untuk cepet kaya, dan jangan terlalu bernafsu untuk terlalu banyak pengeluaran, pengen ini pengen itu. Karena tujuan akhirnya ini adalah financial freedom gitu ibaratnya. Meskipun lu nggak kerja, lu tetap ada yang ngegaji dari aset lu gitu. Nah, tahun 2027 aset lo udah 97 juta. Dengan dividen berarti lo dapat 7.700.000, maka per bulannya yaitu 650.000. Masih jauh nggak ke 5 juta ibaratnya. Target lo kan bisa ibaratnya minimal sama lah kayak gaji lo per bulan 5 juta. Ya, tentunya masih jauh ya. Ini kan baru 3 tahun. Tahun keempat sebesar 135 juta, dividennya jadi 10 juta. Tuh, gila ya. Kekuatan compounding itu memang mantap, cuman lu harus bersabar karena lu akan berteman dengan waktu. Gila. Nah, maka tahun keempat lu dapat dividen per bulan 901.000. Oke. Di tahun kelima lu beliin lagi sebesar nilai aset lu 175 juta. Dan dividen yang lu dapat sebesar 14 juta. Ini anggapan harganya di segini ya, 3.800. Pokoknya flat
ke depannya ini anggapan harga 3.830. Dalam kenyataannya ini harga bisa naik dan bisa turun. Nah, disitulah kunci kesuksesan ada di tangan lu gitu. Mau harganya naik, mau harganya turun, lu tetap hajar gitu kan, gas terus gitu demi financial freedom gitu. Nah, tahun ke-5 175, tahun ke-6 220 total aset lu. Tahun ke-10 udah berapa nih? Berat ya, 10 tahun itu berat ibaratnya kalau dalam dunia kenyataan. Tahun ke-10 dalam waktu sebulan lu cuma nabung 2,5 juta, di tahun ke-10 duit lu udah 434 juta coy. Gila, mantep itu. Dan dividen yang lu dapat sebesar 34 juta setahun itu, atau dalam sebulannya mendapatkan 2.900.000. Nah, udah 3 juta nih. Oke, nah tahun ke-11 aset lu udah 500, tahun 12 570, dan sampailah di tahun 15 ya. Gila, apa lu bisa sabar sampai 15 tahun untuk mencapai apa yang lu targetkan? Kalau lu yakin dan lu teguh pendiriannya, lu pasti bisa. Oke. Apalagi kalau lu dapat side job gitu kan, kerjaan sampingan, lu tambahin lagi, timpukin lagi ke sini, ke invest saham gitu. Pasti lebih cepat gitu. Pokoknya kalau ada income yang masuk, lu tambahin ke sini ya, itu otomatis akan mempersingkat waktu lu gitu. Nah, jika lu cuma mampunya 2,5 juta per bulan, maka lu akan dapat 5 juta dividen 5 juta per bulan itu di tahun ke-15. Tahun ke-15 lu dapat dividen setahunnya itu 65 juta. Nah, kalau diperbulankan sebesar 5.400.000. Nah, di sini lu udah santai gitu kan, udah dapat 5 juta sebulan. Nah, cuman masalahnya ini ada di waktu dan di dunia nyatanya ini. Jika lu mulai di umur 20, oke lah. Berarti kan lu tercapai di umur 35. Nah, belum nanti misal lu ada kawin atau nikah gitu kan, perlu biaya. Itu pasti jadi gangguan juga tuh. Terus kalau ada hal-hal lain yang tidak terduga gitu, atau banyak lah, lu tahu sendiri kan dalam kehidupan ini nggak pernah ada yang bisa ditebak, nggak mulus kayak yang hitungan gue sampaikan ini, nggak pernah mulus kayak gini, pasti banyak lika-likunya. Nah, maka dari itu dalam setiap tahun lu harus upgrade diri lu gitu. Jadi income lu tuh jangan stagnan, oke? Misal tahun sekarang lu gaji 5 juta tahun depan oke lah masih sama, tahun depannya lagi minimal naik lah berapa persen gitu, jadi 5,5, 6 juta. Itu gua nggak peduli lu mau kerja apa, pokoknya income-nya harus naik gitu ya. Pokoknya lu harus perbanyak income, oke? Nah, di tahun ke-15 dengan lu rajin menabung 2,5 juta sebulan, lot yang lu punya di saham BBRI sebanyak 2.127 lot. Nah, jika asumsi harga BBRI 15 tahun ke depan sama segini ya, 3.830. Tapi kayaknya sih nggak mungkin, pasti naik atau enggak, pokoknya naik turun lah gitu. Jadi kurang lebihnya 15 tahun itu lu harus siapin. Nah, gimana kalau yang umur 30? Berarti kan finishnya di umur 45. Jika umur lu 50, ya finishnya umur 65. Wah, gimana dong katanya, takutnya gua keburu mati. Ya nggak apa-apa juga kalau mati, lu warisin aja ke anak lu gitu. Orang kebanyakan orang ninggalin warisan utang, nah lu warisin aset gitu, itu udah bagus itu, udah keren, hidup lu udah sangat bermanfaat dan berguna. Nah, kita hitung total uang yang disetor, berarti kan 2,5 juta kali 12 kali 15 tahun
sebesar 450 juta tuh. Ibaratnya lu cuma storein 450 juta, tapi imbal hasil yang lu dapat itu sebanyak 429 juta. Hampir 100% lu ngegandain duit dalam 15 tahun. Ini bukan acara dukun ya, ini acara real, realita, bisa terjadi di dunia nyata, dan lu bisa aplikasikan di dunia saham gitu kan, di pasar uang, pasar modal gitu. Nah, kalau lu mau cepet maka dari itu kata gue juga harus perbesar income gitu. Jadi misal gaji lu 10 juta, lu mampu ibaratnya saving, menabung 5 juta lah sebulan. Nah, kita ganti angkanya, coba 5 juta. Maka dalam 15 tahun lu bisa mendapatkan passive income sebesar 10.800.000. Mantap kan? Udah sama gaji lu yang 10 juta gitu. Apalagi kalau ditambahin gitu. Nah, jika lu mampu, anggaplah lu anak orang kaya, lu dikasih uang jajan sama bokap lu sebesar 100 juta. Nah, gua bang kalau buat sehari-hari mah paling habis ceban katanya, berarti sisa 90 juta kan. Coba 90 juta dalam sebulan lu bisa dapat 195 juta passive income. Ini dalam 15 tahun ya, dan harganya flat gitu. Nah, duit lu lihat jadi 29 miliar coy. Gila ya, ini ilmu tingkat dewa ini. Kalau dukun bisa begini nih, bayarnya juga mahal pasti. Tapi ini ada di dunia nyata, lu nggak usah ke dukun yang ujung-ujungnya lu pasti ditipu gitu kan. Pokoknya lu perbesar income, perkecil pengeluaran kalau bisa, dan aturlah keuangan gitu, keuangan pribadi lu, karena hidup ke depan semakin sulit gitu. Jadi lu harus siap-siap, jangan sampai lu nyusahin anak lu nanti gitu ya. Oke, kayaknya gitu dulu lah, takutnya kepanjangan. Intinya perbesar income dan rajin menabung, khususnya di saham yang berdividen ya. Pilihan sahamnya jangan yang gorengan, nanti lu malah boncos. Udah malu kerja mati-matian, lu beliin ke saham gorengan yang ada amsyong, makin runyam hidup lu nanti. Oke, semoga berguna ya. Sekian video kali ini, karena hutang harus dibayar. Thank you.